Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang budidaya ternak kesayangan yang difokuskan pada subbahasan mempraktekkan salah satu jenis budidaya ternak kesayangan. Baik anak-anakku semua, kita mulai. Yang pertama yaitu kelinci. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan kelinci, di mana setiap kita melaksanakan ataupun mempraktekkan suatu budidaya ternak kesayangan, tentu kita sudah memiliki yang namanya teks prosedur ataupun dikenal dengan istilah langkah-langkahnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan kelinci ini. Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Dalam perencanaan tentu kita harus siap yang namanya menentukan jenis ternak kesayangan yang akan kita jadikan suatu budidaya. Dalam hal ini yaitu jenis kelincinya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat, kita juga harus menyiapkan yang namanya kebutuhan sarana, alat, dan bahan yang akan digunakan sebagai budidaya ternak kesayangan kelinci. Dan yang terakhir yaitu menentukan tugas-tugas secara individu ataupun secara kelompok. Setelah perencanaan kita siapkan, kemudian langkah yang kedua yaitu mempersiapkan sarana produksinya, yaitu terdiri dari bahan-bahan yang dibutuhkan, diantaranya yaitu kelinci yang umur sekitar 35 hari sampai dengan 60 hari. Ini dimaksudkan seperti apa yang pernah dijelaskan, ini dimaksudkan agar rentan dari tingkat kematian. Kemudian bahan yang dibutuhkan yang kedua yaitu jenis pakan hijauan dan konsentrat. Bahan yang dibutuhkan yang keempat yaitu yang ketiga yaitu obat-obatan, dan yang keempat yaitu vitamin atau probiotik. Setelah bahan kita siapkan, alat-alat pun juga kita harus menyiapkannya pula. Alat-alat yang dibutuhkan dalam budidaya ternak kesayangan kelinci ini yang pertama yaitu timbangan. Selain timbangan, tempat makan dan tempat minum pun sudah harus kita persiapkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu ataupun yang bagian C yaitu alat pembersih kotorannya. Alat dan bahan sudah kita siapkan, barulah kita melaksanakan proses produksi ternak kelincinya. Apa saja proses produksinya ataupun langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu kita harus siapkan kandang itu sesuai dengan jenis kelinci yang akan kita pelihara, di mana kelinci berukuran rata-rata dari 3,6 kg atau lebih, itu membutuhkan kandang dengan panjang kurang lebih 1,2 meter dan lebarnya sekitar 0,6 meter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, berikan pakan 2 kali sehari, yaitu pagi sekitar pukul 8.30 atau setengah 9 pagi, dan sore harinya pukul 13.30 atau sekitar jam setengah 2, berarti masih agak siang. Dan air minum pun diberikan setiap hari dalam jumlah tidak terbatas. Namun, setiap kali kita memberikan air minum itu usahakan dibersihkan terlebih dahulu sisa air minum yang ada di tempat, ya, sebelum kita isi air.
Kemudian langkah yang ketiga, yaitu pisahkan kelinci jantan dan betina ketika sudah memasuki masa puber atau masa siap kawin. Di mana masukkan ke kandang satu persatu. Di umur betina siap kawin itu kisaran 56 bulan dan umur jantan siap kawin itu kisaran umur 67 bulan. Di sekitar 3 bulan, berapa bulan itu kalau 67 bulan itu. Ya. Nah, itu. Kemudian selain kelinci, bagaimana cara kita membudidayakan ternak kesayangan hamster? Mengingat hamster ini merupakan binatang pengerat yang disukai anak-anak karena bentuknya yang mini, gerakannya yang lincah, dan tingkahnya yang kadang-kadang bikin lucu. Nah, berikut hal yang perlu kita persiapkan dan bagaimana cara pemeliharaan sebuah hamster. Ya, seekor hamster ya. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan bahannya yaitu hamster yang sehat yang akan dipelihara. Kemudian yang kedua, pemberian pakan yang sehat itu seperti pelet, kacang hijau, wortel, mentimun, selada, jagung, sawi putih, pepaya, dan apel. Ini makanannya yang dibutuhkan untuk seekor hamster. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan adalah obat-obat dan bahan lainnya. Di mana obat bahan yang lainnya ini yaitu adalah obat anti parasit, kemudian juga sampo, pewangi, dan juga pasir mandi. Nah, setelah bahan yang kita siapkan, kemudian alat-alatnya apa saja yang kita butuhkan untuk budidaya ternak kesayangan seekor hamster. Ya. Yang pertama yaitu kandang hamster. Kandang hamster ini jenisnya ada dua. Yang kandang yang pertama, ya yang paling umum itu menggunakan kandang plastik. Bisa menggunakan kandang kawat ataupun kandang akuarium. Kadang yang jenis kandang baja pun tidak masalah. Kemudian yang bagian B, itu kandang hamster harus merasa nyaman dan memfasilitasi hamster yang suka berlarian. Ya, secara tidak langsung harus memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas untuk bergerak serta bebas dari gangguan hewan peliharaan lainnya. Itu seperti kucing, takutnya nanti dimakan, ya. Nah, itu. Nah, setelah kandang hamster kita siapkan, alas kandang hamster pun juga kita harus menyiapkannya. Contoh alas daripada kandang hamster ini yaitu bisa serbuk kayu ataupun dikenal dengan istilah zeloid, ya, atau bisa juga menggunakan sekam padi. Namun yang paling bagus itu adalah menggunakan serbuk kayu atau zeloid. Kenapa? Karena serbuk kayu ini memiliki berbagai macam jenis fungsi. Yang pertama fungsinya misalnya, ya, zeloid itu sebagai alas kandang agar hamster lebih nyaman dan empuk. Kemudian sebagai penghangat juga bisa. Ini fungsi daripada zeloid tadi ya, serbuk kayu. Ya, agar tidak merasa kedinginan. Selain fungsi tersebut, ini juga bisa sebagai membuat sarang. Dan yang fungsi yang terakhir yaitu sebagai penyerap kelembaban dan sangat berguna untuk menyerap air seninya. Nah, alas sudah kita siapkan, kemudian kandang sudah kita siapkan, lantas apalagi yang kita perlu siapkan untuk seekor budidaya ternak hamster. Yang ketiga itu bisa kita siapkan yang namanya tempat pakan dan minum. Yang keempat, ini mainannya harus kita siapkan juga. Dan yang kelima, alat kebersihan yaitu berupa rolling hamster ataupun hamster bath serta pasir pewangi. Ini juga harus kita siapkan.
Nah, setelah kita siapkan semuanya, barulah kita melaksanakan tahapan-tahapan dalam pemeliharaan ternak kesayangan hamster, ya. Apa saja tahapannya? Nah, ini maaf, ini yang alat kebersihannya. Nah, ini jenis gambar alat-alat kebersihannya berupa rolling hamster, kemudian juga hamster bed, dan juga pasir pewangi. Oke, anak-anakku, setelah semuanya sudah kita siapkan, barulah kita melaksanakan tahapan dalam pemeliharaan seekor hamster. Yang pertama apa? Yaitu kita harus memilih dulu jenis hamster yang paling bagus itu seperti apa. Yang pertama yaitu masalah kesehatan hamsternya. Ya, yang harus kita siapkan. Bagaimana hamster yang sehat itu? Hamster yang sehat itu memiliki telinga yang bersih. Ya. Kemudian anus yang bersih serta kering, perut yang kecil dan bulat. Nah, setelah kesehatan hamster kita perhatikan, tingkat agresivitas hamster pun harus kita perhatikan. Apa tingkat daripada agresivitas itu? Tingkat agresivitas itu hamster yang suka mengendus ketika memasukkan tangan ke dalam kandangnya. Nah, ini jenis hamster yang paling bagus. Sedikit menggigit tangan untuk mengetahui makanan atau bukan. Nah, ini sifat daripada hamster yang paling bagus jenisnya, yang paling agresif. Nah, kemudian pemilihan, setelah pemilihan barulah proses adaptasi hamster juga harus kita perhatikan pada sebuah lingkungan yang baru. Proses adaptasi awal ini harus kita cek apakah hamster tersebut dalam kandangnya tidak stres atau merasa nyaman. Kalau merasa nyaman berarti sudah baik kondisinya hamster tersebut. Namun kalau merasa kurang nyaman, alangkah baiknya kita pindahkan ke rumah yang lain atau kandang yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, pemeliharaan hamster dengan pemberian pakan dan minum. Ini harus disesuaikan dengan ukurannya. Untuk pakan dan minumnya sudah kita bahas di materi minggu kemarin, ya. Kemudian apa lagi? Setelah itu, perawatan kandang hamster pun harus kita perhatikan. Di mana pada saat kita melaksanakan perawatan kandang, ini minimal seminggu sekali dibersihkan. Namun, hamster pun harus dipindahkan terlebih dahulu, termasuk juga membuang daripada serbuk-serbuk kayu dan kita ganti dengan serbuk yang baru. Nah, itu. Nah, berikut hal yang perlu diperhatikan. Nah, tempat kandang harus ada bola hamsternya atau tempat area bermain. Kemudian juga harus menggunakan yang namanya sabun pencuci khusus kandang hewan. Jadi sabunnya juga ada khusus. Yang ketiga, ya, kandang juga harus dibersihkan dan harus betul-betul kering. Ya, ini kenapa? Maksud dikhawatirkan sisa larutan pencuci yang menempel pada bagian kandang akan sangat berakibat fatal terhadap seekor hamster ternak kesayangan kita. Ya, itu. Kemudian yang bagian D itu harus kita ganti. Ya, setiap alas kandang yang bentuknya zeloid atau serbuk kayu tadi harus kita ganti ya dengan yang baru. Dan terakhir yaitu kita juga harus sering-sering memeriksakan kesehatan seekor hamster tersebut. Di mana kesehatan hamster dapat dilihat dari keadaan jenis kotorannya.
Apabila kotoran yang lembut itu menandakan hamsternya terkena diare. Ya, nah itu. Ini maksudnya ya. Nah, ketiadaan kotoran pun dalam kandang ini menandakan hamster mengalami konstipasi atau penyakit penyumbatan usus. Dalam istilah manusia itu namanya usus buntu, sembelit ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Oke. Nah, itu saja materi yang bisa saya berikan untuk tugas anak-anak di rumah. Silakan kerjakan lembar kerja bagian kedua daripada bab 3 ini, yaitu mengobservasi ya, dan mewawancarai ataupun interview budidaya ternak kesayangan di salah satu pemilik ternak kesayangan. Jenis ternak kesayangannya terserah apa. Ya, di tema pertama kita sudah membahas tentang jenis dan karakteristik daripada ternak kesayangan. Itu saya pasrahkan ke anak-anak mau menggunakan jenis ternak kesayangan hamster, kelinci ataupun burung kicau ya. Itu terserah. Silakan nanti diwawancarai atau diinterview, kemudian diobservasi. Setelah itu alangkah baiknya dibuat videonya menggunakan smartphone atau direkam lah. Setelah direkam nanti kirimkan melalui WhatsApp ataupun melalui email ataupun menggunakan Google Classroom. Silakan, saya bebaskan. Nah, ini berikut salah satu contoh daripada wawancara ataupun interview hasil kakak kelas kalian yang pernah melaksanakan kegiatan praktikum untuk budidaya ternak kesayangan itu. Nah, ini contohnya kita buka terlebih dahulu sebagai contoh buat teman-teman di rumah atau anak-anak di rumah ya. Ini contohnya kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMP Negeri 1 Wadukumo, khususnya kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi. Perkenalkan, nama saya Ilmawati Sofia Fatimah. Perkenalkan, nama saya Nur Sayati. Buat kami ini akan mewawancarai seorang mengenai burung kelinci atau kacamata. Kebetulan ini contohnya adalah wawancara terhadap pemilik jenis burung kicau ya, ternak kesayangannya. Ini salah satunya mengobservasi ataupun menganalisis jenis pakan burung yang digunakan ataupun dipelihara. Buah-buahan seperti pisang, jeruk, atau pepaya juga bisa. Juga untuk pur juga, pur halus. Jenis pakanannya juga ditanyakan oleh diobservasi. Bagaimana caranya kita mengetahui burung itu sehat atau tidak cacat? Ciri-ciri burung yang sehat ialah dia bergerak agresif. Termasuk juga ciri-cirinya boleh. Nah, ciri-ciri burung untuk mengetahui jenis burung ini apakah sehat atau tidak. Kelihatan lebih burung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu salah satu contoh dari hasil karya kakak kelas kalian yang pernah melaksanakan tugas pembelajaran untuk interview. Ya, itu saja materi untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.